Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 8 ingin mempresentasikan siklus glukosa alamin. Saya Dea Najwa dengan NIM 124350132 yang akan menjadi moderator, dan dilanjut dengan teman saya. Saya Flora Syakila Berginting dengan NIM 124350024. Saya Sabrina Kayla Putri dengan NIM 124350126. Saya Dania Julvita dengan NIM 124350102. Saya Chelsea Aulia Febrianti dengan NIM 124350114. Baik, di sini saya akan membacakan definisinya. Siklus glukosa alamin menggambarkan proses pertukaran metabolit antara otot dan hati, di mana alamin berperan membawa glukus, amina, dan karbon dari otot ke hati. Dalam siklus ini, pirufat di otot diubah menjadi alamin, lalu dikirim ke hati untuk diubah kembali menjadi pirufat, dan akhirnya menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Glukosa yang berbentuk dikirim ke otot sebagai sumber energi, sementara glukus amina diubah menjadi urea atau dibuang melalui urin. Baik, untuk tujuan dari siklus glukosa alanin yaitu menyediakan energi otot. Alanin dari otot diubah di hati menjadi glukosa atau gluconeogenesis, kemudian dikirim kembali ke otot sebagai sumber energi. Yang kedua, membuang kelebihan nitrogen. Nitrogen dari pemecahan asam amino di otot dibawa ke hati melalui alanin dan diubah menjadi urea. Yang ketiga, menjaga keseimbangan metabolik, yaitu mengatur kerjasama otot dan hati dalam mengatur kadar glukosa dan pemanfaatan asam amino. Kemudian, mendukung proses gluconeogenesis di hati. Maksudnya, siklus ini mempertahankan kadar glukosa darah agar otak dan otot tetap mendapatkan energi. Glukosa dari darah masuk ke sel otot. Yang kedua, glukosa dipecah melalui glikolisis menjadi pirufat untuk menghasilkan energi yang disebut sebagai ATP. Yang ketiga, saat otot memecah asam amino untuk energi, terbentuk amonia atau NH3 yang beracun. 4. Agar aman, enzim SGPT atau serum glutamate pirufat transaminase atau ALT mengubah pirufat plus NH3 menjadi alanin. Kemudian alanin kemudian dilepaskan ke darah dan dikirim ke hati. Siklus glukosa alanin di hati. Alanin diubah menjadi kembali menjadi pirufat dengan melepaskan NH3. Amonia digunakan untuk membentuk urea yang akan dikeluarkan melalui urin atau siklus urea. Pirufat pada hati diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Glukosa dilepaskan kembali ke darah dan dikirim kembali ke otot. Selanjutnya ada hubungan dengan siklus lainnya di tubuh. Yang pertama, siklus urea. Di siklus urea itu, alanin membawa gugus amina NH2 dari otot ke hati. Di hati, gugus amina dilepaskan, kemudian masuk ke siklus urea dan dibuang sebagai urea melalui urin. Hubungannya dengan siklus glukosa alanin adalah siklus glukosa alanin menyediakan nitrogen untuk siklus urea. Yang kedua, siklus glikolisis dan gluconeogenesis. Pada siklus ini di otot, glukosa diubah menjadi pirufat melalui siklus glikolisis. Terus di hati, pirufat diubah menjadi glukosa melalui siklus gluconeogenesis. Hubungannya dengan siklus glukosa alanin dan dari siklus glikolisis dan gluconeogenesis ini adalah saling melengkapi agar kadar glukosa tetap stabil. Yang ketiga, siklus Cori atau asam laktat. Saat kekurangan oksigen, otot menghasilkan laktat, lalu dikirim ke hati dan diubah menjadi glukosa.
Mekanisme siklus Cori sama dengan siklus glukosa alanin, hanya beda zat pembawanya aja. Jadi hubungan siklus glukosa alanin dan siklus Cori ini sama-sama transportasi energi dan karbon antara otot dan juga hati. Baik, jadi kesimpulannya adalah siklus glukosa alanin adalah jalur penting yang menghubungkan metabolisme asam amino dan karbohidrat dan terjadi di antara otot dan hati. Melibatkan transaminasi, deaminasi, gluconeogenesis, dan siklus urea. Siklus ini berperan untuk mengangkut nitrogen tanpa amonia berlebih, mempertahankan kadar glukosa darah, dan menyediakan energi bagi otot selama aktivitas intens. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.